Anak-anak, pada hari ini kita lanjutkan pembelajarannya ya. Silakan Mas Widi memimpin doa terlebih dahulu. Di tempat duduk siapa berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya anak-anak, sebelum masuk pada materi, Ibu mau absen terlebih dahulu. Mbak Apri ada? Ya. Mas Widi? Ya. Mas Gale? Ada. Adakah yang tidak masuk? Ya. Tidak. Ya. Anak-anak, siapa yang tadi malam sudah belajar? Saya Bu. Oh iya. Sekarang materinya apa Mas Widi? Pengertian dan sifat-sifat wajib mustahil Allah. Anak-anak, sebelum masuk pada materi, silahkan dipahami terlebih dahulu sebuah cerita yang berjudul Adakah Tempat Sembunyi Darinya? Anak-anak silahkan mengamati terlebih dahulu ya. Ibu akan mengulas sedikit saja. Nah, pada cerita itu diceritakan sebuah kiai yang mempunyai beberapa santri. Dan ada satu santri yang diberi perhatian khusus pada kiai itu. Sebut saja namanya si Fulan. Nah, karena si Fulan ini diberi perhatian yang banyak pada kiai, maka santri-santri yang lain itu merasa iri. Dan kiai itu mengetahui bahwa gelagat dari santri-santri yang lainnya itu iri pada si Fulan. Maka agar tidak terjadi suatu masalah di kemudian hari, maka kiai itu memanggil para santrinya. Dikumpulkanlah santrinya di sebuah tempat. Kemudian kiai itu berkata pada santri, "Wahai santriku, kalian aku tugaskan untuk menyembelih ayam di tempat dan waktu yang tidak diketahui oleh sesuatu apapun." Dan santri itu menjawab secara serempak, "Ya guru, akan saya laksanakan." Kemudian santri itu bergegas untuk melaksanakan perintah kiai tersebut. Nah, si Fulan itu bingung di mana dia akan menyembelih ayam tersebut. Keesokan harinya, santri itu dikumpulkan kembali oleh kiainya. Dan kiai itu menanyakan kepada santrinya, "Wahai santriku, apakah kalian sudah menyembelih ayam yang sudah saya perintahkan pada kalian?" Secara serempak, anak-anak itu menjawab, "Sampun guru," dan hanya si Fulan saja yang terdiam. Kemudian si Fulan itu ditanya oleh kiai, "Wahai Fulan, kenapa engkau hanya terdiam? Dan kenapa ayam ini masih dalam keadaan hidup?" Si Fulan menjawab, "Wahai kiai, andaikan saya bisa menyembelih tempat ini, lalu di manakah saya bisa menyembelih ayam ini? Sedangkan di mana-mana Allah melihat saya. Bahkan saya bersembunyi dimanapun, Allah tetap melihat saya. Maaf kiai, saya tidak bisa menyembelih ayam ini, karena Allah tetap melihat saya dimanapun saya berada." Jawaban yang diajukan oleh Fulan itu membuat santri yang lain tercengang. Maka anak-anak yang lainnya menjadi tahu bahwa ketakwaannya si Fulan itu melebihi ketakwaan lainnya. Itulah sekilas dari cerita tersebut. Nah, cerita itu menggambarkan yang akan kita pelajari hari ini, yaitu sifat-sifat wajib dan sifat mustahil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kalian tadi malam sudah belajar, pasti sudah tahu apa itu pengertian sifat-sifat wajib bagi Allah. Siapa yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Apa? Sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sifat-sifat wajib itu adalah sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan kekuasaannya sebagai Sang Pencipta seluruh alam semesta. Nah, kalau sifat mustahilnya itu adalah kebalikan dari sifat wajib tersebut. Jadi, sifat mustahilnya itu adalah sifat yang tidak mungkin ada atau sifat yang tidak patut untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, ada berapa sifat wajib dan sifat mustahil Allah itu? Ada
Ada 20 Bu. Ya, yang pertama itu sifat wujud. Mustahilnya apa Mbak Apri? Ada, artinya tidak ada. Ya, kalau wujud itu artinya ada. Jadi, adanya alam ini dibuktikan dengan adanya Allah yang menciptakan. Jadi, alam ini ada itu karena Allah itu ada terlebih dahulu. Nah, pakaian yang kita kenakan ini itu ada karena adanya penjahit. Sementara meja yang kalian buat untuk pilihan menulis itu juga dibuat oleh tukang kayu. Jadi alam ini ada itu karena adanya Allah yang menciptakan, tidak ada dengan semestinya. Sifat wajib yang kedua itu adalah hitam, artinya yang terdahulu. Dan sifat mustahilnya apa Mas Yudi? Sementara Ibu menuliskan terlebih dahulu. Hudud artinya tidak dapat diperbarui, Bu. Ya, jadi hudud itu tidak dapat diperbarui. Nah, alam ini tidak dapat diperbarui oleh siapapun kecuali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hitam itu kan terdahulu. Jadi Allah itu ada dan Allah itu tidak ada yang menciptakan. Allah itu tidak diperanakan dan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Jadi Allah itu ada. Kalian harus percaya bahwa Allah itu ada karena Allah dibuktikan dengan alam semesta ini. Nah, yang ketiga itu siapa yang tahu? Yang ketiga sifat wajibnya Allah, Baho, ya. Baho ini artinya kekal. Jadi yang kekal itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semesta, kemudian kita manusia, makhluknya Allah, itu tidak kekal. Kita bersifat fana. Kita bisa rusak, kita bisa mati. Sementara Allah itu akan tetap hidup sampai kapanpun itu. Nah, yang keempat itu adalah sifatnya wujud, hidam, baho. Yang keempat mukhalafatul hawadisi. Ya. Mukhalafatul hawadisi. Ini sifat jaiznya mumasalatul hawadisi. Jadi ini adalah tidak serupa, berbeda dengan makhluk. Ya atau salah? Ya. Saya hanya menguji kekonsentrasian kalian. Jadi bisa dibacakan Mbak Apri mulai dari artinya sama ayatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laisya kamislihi syai'un wa huwas samiul basir." Artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Ya. Jadi Allah itu tidak mungkin serupa dengan kita sebagai makhluknya. Allah itu ya Allah, penuh dengan kekuasaannya, sesuai dengan nama-namanya dalam Asmaul Husna, yang tidak mungkin manusia juga bisa menandingi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian kita lanjutkan yang kelima, yaitu apa maksudnya? Qiyamuhu binafsihi. Ya, qiyamuhu binafsihi. Artinya berdiri sendiri. Ya, Allah itu berdiri sendiri. Dia tidak membutuhkan bantuan kita sebagai apa yang diciptakannya. Jadi Allah itu cuma satu. Dia tidak butuh kita sebagai makhluknya untuk mengerjakan atau bahkan menciptakan alamnya. Yang keenam yaitu siapa yang tahu? Wahdaniyah. Ya, wahdaniyah ini artinya esa atau tunggal, daniyah. Nah, sifat mustahilnya ta'adud atau berbilang. Jadi ingat ya anak-anak, Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi Allah itu hanyalah satu. Allah itu hanya satu, tidak ada keluarga atau tidak ada yang lainnya. Bayangkan jika Allah itu ada dua. Allah ada dua, yang satu mempunyai sifat wajib, yang satu mempunyai sifat mustahil. Kemudian kedua ini pola pikirnya berbeda. Nah, suatu ketika mereka Allah merencanakan sesuatu.
Kalau mereka pola pikirnya aja berbeda, maka apa yang terjadi? Semesta ini akan hancur atau rusak dan binasa. Jadi yang ketujuh selanjutnya adalah, siapa yang tahu? Kudrat. Ya, kudrat atau kuasanya Allah. Allah itu berkuasa atas segala sesuatu. Sebenarnya kita sebagai manusia itu juga berkuasa, tetapi kekuasaan manusia itu hanyalah terbatas. Terbatas maksudnya kekuasaan manusia itu misalnya menjadi presiden. Kekuasaannya itu hanya terbatas selama 5 tahun saja. Sementara Allah itu kekuasaannya tak terhingga. Anak-anak, sementara ini 7 dulu. Nanti dilanjut dibaca anak-anak sendiri ya. Dan ibu tugaskan nanti. Nah, anak-anak, sifat wajib ini nanti dibagi menjadi 4. Yang pertama itu sifat nafsiyah. Nah, sifat nafsiyah itu adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, dengarkan baik-baik ya. Yang kedua itu adalah sifat yang tidak layak. Salbiyah ini adalah sifat yang tidak layak disandarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga itu adalah sifat ma'ani, adalah sifat yang ada pada Allah sesuai dengan kesempurnaannya. Ini nanti ada beberapa yang masuk dalam kategori ini. Kemudian yang terakhir yaitu sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang akan selalu tetap ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tugas kalian adalah membaca sambil menggolong-golongkan yang ibu katakan tadi, ada 4. Sekarang kerjakan ya, ibu sambil mengecek ulangan harian kalian. Anak-anak sudah selesai ya? Jadi sifatnya tadi digolongkan menjadi 4. Ayo, siapa yang mau mengutarakan? Mbak Apri aja. Iya. Sifat nafsiyah yaitu wujud. Sifat salbiyah yaitu hidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, hiyamu binafsihi wahdaniyah. Sifat ma'ani 1 kudrat, 2 irodat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 basar, 7 kalam. Sifat maknawiyah 1 hadiran, 2 muridan, 3 aliman, 4 hayat, 5 sami'an, 6 basiran, 7 mutahaliman. Ya, yang ketujuh itu mutakaliman ya. Nah, anak-anak, kita kan tadi udah membahas mengenai sifat wajib dan sifat mustahil Allah. Dan Allah itu juga mempunyai sifat yang ketiga, yaitu sifat jaiz. Nah, sifat jaiz itu adalah sifat kebebasan Allah. Dalam artian, Allah itu mempunyai kebebasan untuk mengatur maupun tidak mengatur makhluknya. Allah bebas untuk menciptakan ataupun tidak menciptakan alam semesta. Anak-anak, untuk mempermudah menghafal, kita nyanyi bareng-bareng ya, yang kita kelompokkan ini. Ayo, 1, 2, 3. Allah wujud hidam baqa mukhalafatul lil hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayam sami'an basyiron mutakalim. Materi pada hari ini ibu mau mengingatkan kembali sifat wajib itu tadi apa? Sifat wajib itu adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara sifat mustahil atau sebaliknya itu adalah sifat yang tidak layak untuk disandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat wajib dan sifat mustahil itu ada berapa? Ada 20. Jadi sifatnya tadi dari 1 sampai 20. Ibu mohon kalian bisa menghafalkannya ya. Kemudian
sifat-sifat ini tadi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah sifat nafsiyah, yang kedua salbiyah, yang ketiga ma'ani, yang keempat ma'nawiyah. Jadi yang digolongkan tadi sesuai yang kita nyanyikan tadi ya. Kemudian yang ketiga sifatnya itu adalah sifat jaiz Allah atau sifat kebebasan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, tugas kalian tadi kan Ibu sudah cerita di awal tadi. Itu kan ada sebuah cerita kan? Nah, anak-anak bisa mencari sifat wajib dan mustahilnya itu dari cerita itu apa saja. Kemudian anak-anak cari lagi contoh yang lainnya itu di internet atau buku-buku yang lainnya. Nanti minggu depan dikumpulkan, dan tugas ini tulis tangan ya, jangan lupa. Sebelum pulang kita berdoa kembali. Ayo Mas Puji dipimpin lagi berdoanya. Di tempat duduk siapa? Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul adzim. Silakan anak-anak pulang ya, hati-hati di jalan. Mohon maaf jika ada salah kata yang Ibu ucapkan, mohon dimaafkan ya. Sampai berjumpa lagi minggu depan.